Fani ikut juga, pagi-pagi juga. Jadi kayak di rumah sakit ya, lampu-lampu gitu. Menyeramkan. Saya lagi ketemu Arek itu Pak Arman. Haha. Gi, ketemu saudaramu Gi. Ketemu saudara sebentar lagi, Mas Eko. Mas Aji, apakah bisa mendengar suara saya, Mas Aji? Mas Aji, ini Mas Aji atau Mas Eko nih? Mas Aji sehat, Mas Aji. Mas Aji, where is you? Coba saya hubungin deh Mas Aji di mana nih? Nah, Mas Aji udah bisa, Mas Aji. Ya, kayak Bentar Pak Arman, ini Mas Ekonya lagi mempersiapkan. Siap. Kontra teroris. Wah, ini Pak Arman. Nah, ini Mas Aji. Nah, gimana Mas Aji? Apakah terdengar suara kami? Passwordnya Mas Aji.
Mas Aji, apakah sudah bisa mendengar? Mas Haji, Mas Haji, halo? Nggak ada suaranya nih Mas Haji, bener. Assalamualaikum Mas Haji. Halo, Mas. Iya. Coba bentar nih. Pak Arman, Ya, kedengeran Pak. suaranya Mas Haji nggak? Enggak. Tuh, nggak kedengeran Mas Haji. Oh iya ya Mas, benar Mas. Tak cek dulu Mas. Atau mau pakai yang lain boleh Mas Haji. It's okay kok. Ini nggak kedengeran sih beneran, kasihan. Nggak, maksudnya Mas Haji takutnya mau pakai apa, boleh terserah. Di sininya sih udah nggak ke-unmute sih, tapi nggak ada suaranya. Oke Mas Haji, tenang Mas Haji, jangan kalut. Sebagai kader terbaik kan, Partai Moncong Putih. itu Partai Moncong Putih tuh Pak Arman tuh kayaknya. Luar biasa ini Pak Haji nih, Mas Haji. Mas Haji nanti akan ketemu dengan saudaranya nih kayaknya nih. Mudah-mudahan datang lah saudaranya. Kalau di sini sih Mas Haji sih udah ini sih udah nggak unmute, udah aman gitu. Cuma nggak ada suaranya nih Mas Haji. Oh iya. Bentar Mas ya. Oke, tenang. Kami rela menunggu lah Mas Haji. Ini masalahnya kan proyek lillahi ta'ala Mas. Gitu. Ini rencananya teman-teman pengen publish gitu. Mas Haji kayaknya lagi di kantor nih ya. Luar biasa memang. Loyalitas tanpa batas. Tuh. Luar biasa Mas Haji. Kenapa Fani keluar? Oh, ini ada yang keluar nih, Pak Fani. Fani. Dari kantor juga dia, Pak. Oh iya, betul ya. Sian ya. Teman saya lagi sip-sipan nih, Pak. Cek. Oh Cek. iya. 1, 2, 3. Mas, bisa Mas Haji, alhamdulillah. Oh iya Mas, Bisa sorry Mas Mas. Haji, alhamdulillah. Ini baru tak. Gimana nih ketua Gemini juga nih, ketua Gemini Fans Club. Itu hanya ya kita manut aja lah Mas sekali sama yang mulia Mas Ganjar ini kok bisa itu nge-game ini aku yang Gemini terus kacau sudah. Sembunyi Mas ya. Mas Haji, ini aku kenalin Mas, ini ada mahasiswa dari teman-teman, ini S01 Oh, iya. Mas, ada Pak Arman Widodo. Oh iya. Mas Haji. Ya, selamat pagi Pak Arman ya. Pagi, Mas. Ya, sambil kita salam kenal ya Pak ya. Salam kenal juga, Mas. Ya. Mirip sama teman saya soalnya Mas Adi.
Saya di sini, waduh, Pak, saya nggak enak ini, pada orang-orang ahli semua ini di hadapan saya nih. Sama aja, Pak. Kita juga sama-sama belajar. Bisa aja, Pak. Kalau yang pakai masker biru Mas Haji itu ahli prank tuh, hati-hati. Itu ahli prank, siap. Perlu diangkat ini. Jadi Dokter apa, honoris causa ini ya Mas kali ya. Ahli prank ya. Oke, siap. ahli prank dosen. Mas Haji, ini sambil nunggu rekan-rekan yang lain ya. Ini gimana Pak Arman? Kita sambil nunggu aja ya Pak. Ya, sambil nunggu aja Mas Haji, ini kan saya juga sudah share terkait biodata Mas Haji lah, intinya terkait Mas Haji ini kan sebetulnya kan ada punya pengalaman lah sebagai editor gitu ya. Kemudian saya masih juga belajar Mas kali ini. Ada sebagai kontributor juga gitu kan di penulis Kompasiana. Nah ini teman-teman ini ternyata Mas Haji ini ada mata kuliah yang mereka ini sepertinya sudah mulai diwajibkan untuk mulai mempublish baik artikel Mas Haji atau esai gitu Mas Haji. Media massa. Nah, mereka nih sebenarnya perlu cara-caranya gimana sih Mas Haji, misalnya dalam menyusun suatu esai yang baik dengan memasukkan beberapa referensi, misalnya dengan melakukan penulisan yang baik lah. Nah, nanti Mas Haji mungkin bisa sharing nih ke teman-teman gimana kira-kira langkah-langkah yang baik. Nah, nanti mungkin juga nanti teman-teman akan ada yang bertanya nih Mas Haji. Gitu. Jadi mungkin Mas Haji boleh lah nih. Mas Haji kan ini satu partner nih ya, cuman beda komisi Mas Haji ya. Mas Haji di komisi Mas Haji. Oh iya Mas, betul. Ya dulu kita pernah bantu di itu lah, di DPRD DKI dulu. Salah satunya kita konsen untuk membelajati, bahasa Jawanya membelajati anggaran-anggaran atau kebijakan yang memang sekiranya yang ya mungkin dalam tanda kutip masih belum pro rakyat lah, sehingga kita kemarin pas diskusi sama Mas Gali atau Pak Gali nih. Iya, betul Mas Haji. Jadi pengalaman kita nih waktu kita kan fokus ya dalam beberapa bidang komisi pekerjaan gitu ya. Iya betul. Itu di BUMD, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Iya betul ya. Jadi ini alhamdulillah Mas Haji juga nanti minta tolong juga nih Mas Haji buat teman-teman sambil kita menunggu rekan-rekan lainnya nih. Untuk apa? Ya mungkin gini Mas Gali ya. Mungkin karena ya setiap orang punya kompetensi, punya kemampuan, punya maksudnya kelebihan masing-masing, sehingga salah satunya dulu itu kelebihan saya ketika jadi ketika di DPRD lah, maksudnya salah satunya yang pertama kan tentunya kan esai itu, tentunya esai lah, sehingga dulu kan sempat kita terseleksi lah esai mungkin esainya Mas Gali, esai saya gitu, sehingga bisa bantu di DPRD lah. Nah, terus di situ sebagai tim ahlinya lah, maksudnya tim ahlinya dewan lah, di situ ada yang konsen di komisi A, B, C, D atau E. Mungkin yang D lebih konsen ke pembangunan, sedangkan saya lebih baik dari sisi pengetahuan juga lah, sehingga bagaimanapun caranya kita bisa menyajikan data di situ. Itu sih Mas Gali ya. Iya. Tapi penyajian data tidak terlepas dengan adanya ini suatu struktur kepenulisan yang baik dan benar lah. Itu Mas Gali. Iya. Sehingga cara pandang atau dibacanya itu biar gini maksudnya. Gitu. Maksudnya tetap kerangka awalnya pendahuluan maupun isi maupun penutup. Nah, penutup lebih konsen ke kesimpulan sih kalau menurut saya, biar ternyata kesimpulannya gini terus rekomendasinya gini gitu sih.
Iya. Oh ya, oke Mas Haji. Ini gini Iya. Mas Haji. Jadi teman-teman ini sebenarnya mereka sudah mulai menyusun Mas Haji. Oh Ada terkait gitu. masalah artikel publikasi, ada Heeh. juga esai. Nah, Heeh. mereka punya challenge Mas Haji, punya tantangan dari dosennya Iya, gitu. iya Kalau ya. memang nanti esai yang mereka buat atau misalnya artikel publikasi yang mereka buat ini misalnya Heeh. terpublikasi dalam suatu misalnya media Heeh. online gitu Mas Haji ya, Iya atau betul. dalam suatu paper gitu. Nah, mereka nih akan Heeh. dapat golden ticket Mas Haji langsung ke Mekah Oh, katanya. iya ya. Gitu. Luar Gitu-gitu. biasa kan. Gitu Nah, Mas Gali makanya ya. nih ya Eh, jadi nanti Mas Aji mungkin bisa cerita sharing Mas Aji, pengalaman Mas Aji. Nanti juga teman-teman nih pengen minta bantuan Mas Aji. Kira-kira nanti penyusunan suatu struktur data penulisan yang baik itu seperti apa? Nanti Mas Aji boleh sharing. Nanti teman-teman juga boleh sharing ya Mas Aji ya. iya ya Nanya-nanya Mas ke Mas boleh. Aji. Iya ya Mas Gitu. boleh Sambil boleh kita Mas ya. sambil mendengarkan rekan. Nah, ini Iya. mungkin Pak Arman ada yang ingin disampaikan ke Mas Aji, Pak Arman terkait misalnya penulisan yang ingin Pak Arman buat. Silakan Pak Arman, Mas Aji, dipersilakan ya. Iya ya. Eh, Ya Mas Haji mau tanya itu standar untuk bikin artikel atau esai yang baik itu seperti apa? Terus cara publikasi juga kita awam sekali masalah publikasi. oh iya. Iya iya ya. Iya. Mungkin mohon izin juga ya Pak ya. Saya dikit menyampaikan mungkin apa pengalaman saya lah di situ. Selama ketika saya itu memang harus dipaksakan untuk bisa menulis itu awalnya. Dulu nggak tertarik banget saya karena faktor kebutuhan juga sehingga mau nggak mau harus terjun di dunia kepenulisan itu jadinya. Jadi mungkin kalau saya sih ya mungkin menyarankan kepada teman-teman apa namanya untuk langkah awal atau langkah pemula lah mungkin bisa nulis di Blogspot atau WordPress sama apa namanya ini Kompasiana itu sebagai langkah pemula bagi teman-teman untuk menulis awal lah di situ sehingga di situ sangat minim banget, maksudnya sebagai langkah pembelajaran awal aja sih, langkah pembelajaran awal ketika seperti di Kompasiana misalnya, di Kompasiana itu apa namanya nggak terlalu ini tim reviewnya nggak terlalu, tapi kita setidaknya bisa menjalankan suatu etika dalam kepenulisan itu harus penting sehingga apa yang disajikan dalam suatu tulisan tersebut bisa bermanfaat juga dan bisa memahamkan orang lain juga si pembacanya kan gitu Mas Gali dan bapak-bapak lah. Nah, mungkin saya sedikit menyinggung ya yang tentunya hal-hal yang penting dan yang perlu apa namanya sebelum menulis kan yang ya tentunya kan kita harus memahami terlebih dahulu aturan-aturan atau kode etik penulis dan etika kepenulisan. Nah, seringkali yang menjadi suatu permasalahan atau problem umum adalah mungkin karena track record atau sepak terjang dalam kepenulisan itu rendah atau mungkin dalam tanda kutip publikasi kurang Mas Kelly. Entah jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya itu kan secara kuantitas maupun kualitas kan publikasinya kan kurang, itu yang menjadi permasalahan umum dalam kesulitan menulis. Terus pelanggaran kode etik baik dari sisi penulisnya maupun tulisan. Terus berkaitan dengan kultur budaya membaca dan menulis itu juga rendah di situ sehingga menjadi suatu permasalahan umum. Dan terus budaya mendengar dan melihat masih dominan. Ya mungkin kita hanya mendengar, melihat, tapi nggak benar-benar disusun suatu kerangka acuan pemikiran yang baik dan tersistematis, masih itu yang menjadi. Cuma sehingga manakala orang Indonesia itu seringkali termakan hoax. Nah, jadi informasinya gini, tapi nggak diteliti, nggak
benar-benar melakukan pendalaman, sehingga manakala orang Indonesia mudah termakan hoax, minimnya literasi budaya dan menulis dan juga rendah. Itu yang menjadi persoalan-persoalan umum gitu, Mas Gali ya. Iya. Mungkin terus lebih mungkin penegasan secara istilah apa itu etika. Mungkin kalau secara terminologi atau secara umum lah, konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas, baik terkait dengan moralitas, peranata, norma, baik kemanusiaan maupun keagamaan. Itu mungkin salah satu pembahasan istilah umum terkait dengan etika, gitu Mas Gali. Terus terkait dengan kode etik penulis ya. Yang perlu diketahui oleh beberapa calon penulis atau penulis itu yang tentunya bisa melahirkan karya orisinil, bukan jiplakan, bukan plagiat lah. Itu haram dalam kaidah-kaidah penulisan. Plagiarisme itu haram. Tapi kalau ngutip boleh, beda soalnya. Konteksnya plagiat sama nulis. Sama ngutip. Nah, jadi ngutip kan kita mencantumkan sumbernya. Oh, kita ngutip dari sumber ini. Sedangkan plagiarisme kan mungkin nggak nyantumin sumbernya, tapi langsung jiplak, copy paste, tempel, pluk. Wah, itu nggak bagus dan nggak baik lah. Betul, Mas Adi. Betul. Betul. Jadi ini sebenarnya juga mengacu nih ke pertanyaannya Mbak Natalia nih, Mas Aji. Jadi Mbak Natalia itu kemarin juga menanyakan, Mas Aji, di mana sebenarnya sih cara kita membedakan antara kita nih misalnya mengutip dari satu pendapat ahli misalnya kan. Apakah itu wajib kita juga harus masukkan atau tidak gitu, Mas Aji. Nah, ini kan sebetulnya kan kalau dalam konteks penulisan kan tadi Mas Aji sudah jabarkan bahwasannya memang antara plagiarisme atau plagiat dengan mengutip itu kan sesuatu hal yang beda, Mas Haji. Iya, betul. Secara sumber referensinya sama, tetapi kan secara kode etiknya kita memasukkan nama beliau sebagai referensi kita gitu, penulisan. Iya, Mas Gali ya. Jadi ini mungkin Mbak Sri Wahyuni mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Sri Wahyuni. Oh, Pak Joko ya ini ya. Oh, Mbak Sri kok Pak Joko apa Mbak Sri nih? Itu pagi namanya Pak Joko ini, aduh. Mohon maaf nih Mas Haji, mahasiswa saya namanya Sri Wahyuni tapi kok mukanya cowok Mas Haji. Aduh, mohon maaf Mas Haji ya. Oh, nggak apa-apa Mas Gali ya. Mohon maaf. Aman sudah Mas Gali, aman sudah. Pak Joko, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mas Haji, kita coba persilakan ini ya, istrinya dulu. Ini Mbak Sri ini istrinya mungkin. Oh iya. Suaminya Pak Joko Sanjoyo, istrinya iya. Silakan Pak Joko. Ini pakai laptop istri, Pak. Silakan Pak Joko, ada yang ingin ditanyakan Pak? Sebelumnya, jadi saya mau bertanya ke Mas Haji sebelumnya. Saya ucapkan selamat pagi Mas Haji. Iya, selamat pagi Pak. Salam sehat ya, stay safe and keep healthy. Ya, saya Joko dari Natuna, Pak. Saya mau sedikit menanyakan masalah yang plagiatisme tadi. Iya. Jadi, seandainya begini Mas, kita menulis tetapi kebetulan isinya itu sama dengan artikel atau orang yang sudah buat duluan, tetapi kita tidak mengetahui gitu. Jadi kita menulis tapi kita tidak tahu itu bagaimana menjadi kasus. Apakah memang masih termasuk plagiatisme atau bagaimana Mas Haji? Soalnya itu tidak mencari referensi ya, mungkin kita punya ide dan gagasan. Kebetulan sudah ada dan kita tidak mengetahuinya begitu. Iya. Bagaimana solusinya Mas Haji? Terima kasih. Iya betul lah. Ya terima kasih ya Pak ya atas pertanyaan yang disampaikan bahwa memang seringkali kita jumpai lah. Mungkin salah satu kasus yang terjadi saat ini rektor UNES lah, Universitas Negeri Semarang, dia ngutip karya mahasiswa skripsinya. Nah di situ mungkin persepsi publik persepsi orang bahwasanya si rektor itu sekelas rektor aja plagiarisme ya, mungkin dalam tanda kutip kata kasarnya kan plagiat terhadap karya mahasiswanya.
mahasiswa atau karya skripsi dari mahasiswanya tersebut. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita merubah diksi, bukan merubah tapi struktur kata kalimatnya itu beda, tapi substansinya sama, gitu Pak. Kalau bisa di parafase ya, kalimat di parafase lah, sehingga itu kita nggak kelihatan plagiat gitu ketika kita mengutip, tapi substansinya tetap sama dengan apa yang kita kutip, nah, gitu. Kita sebenarnya bisa ngutip beberapa karyanya dari satu orang, misalnya satu orang tapi dia karyanya banyak terus kita kutip, nah itu sah-sah saja. Tapi beda lagi kalau kita ngetik gitu, karyanya sumbernya cuma satu, orangnya juga satu, jadi penulis sama karyanya kan beda gitu. Jadi satu penulis tapi karyanya banyak kan beda. Kita bisa ngutip satu orang tapi karyanya banyak, blok-blok, tapi ada kesesuaian dalam struktur penyusunan kalimat gitu Pak. Itu yang sangat penting. Dan tak lupa di parafase. Nah, kan ada plagiarism checks Turnitin itu. Kalau dulu saya skripsi itu maksimal harus 20%. Oh, jadi ya bagaimana cara nyusun struktur kalimat, kata atau kalimat itu harus beda, tapi tidak menghilangkan substansi atau esensi dari apa yang kita kutip, gitu Pak. Itu penting untuk menghindari plagiarisme atau mungkin menghindari prinsip pelanggaran etik dalam kepenulisan, gitu Pak. Jadinya. Jadi begini Pak, seperti yang Bapak sampaikan, masalah paragraf itu bisa juga ya Pak menghindari plagiarisme tadi. Iya ya. Betul. Dan paragraf dan susunan kata iya, Pak ya, betul. tetapi tidak menghilangkan makna dan artinya. Iya betul lah. Jadi kita bisa bedakan kita nulis berita langsung atau mungkin nulis ini opini atau mungkin nulis artikel atau esai. Jadi kalau esai itu di setiap paragraf itu minimal 3 kalau nggak salah, 3 kalimat. Itu kalau menyusun suatu paragraf. Itu idealnya itu minimal 3. Kalau nulis esai, sedangkan kalau nulis berita langsung lah, mungkin laporan ke suatu kejadian, mungkin lebih idealnya maksimal itu 3 kalimat gitu Pak. Lebih bagus itu minim gitu ya. Mungkin contoh lah ada di kompas.com misalnya, itu kan paragrafnya kan nggak terlalu panjang ya, cuma 1 kalimat, 2 kalimat atau 3 kalimat atau kalimat tidak langsung maupun kalimat langsung gitu Pak. Jadinya jadi kita bisa mengecek secara langsung, ini paragrafnya dikit, coba mungkin esai, paragrafnya panjang, itu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak. Pada dasarnya kalau nulis berita atau nulis prinsipnya tetap diprioritaskan memakai unsur 5W1H. Nah, apa, siapa, mengapa, apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, dan di mana. Nah, misalnya apa sih peristiwa tersebut? Nah, siapa sih orang yang terlibat atau pelaku daripada suatu peristiwa tersebut? Di mana peristiwa tersebut? Terus kapan kejadian peristiwa tersebut? Bagaimana insiden peristiwa itu dan mengapa, atau reason, alasannya mengapa ketika adanya suatu peristiwa tersebut. Misalnya contohnya kecelakaan gitu. Siapa yang mengalami kecelakaan, terus kapan terjadinya kecelakaan, terus di mana lokasi kecelakaan. Nah itu ya secara umum lah, tapi kita kan ternyata kalau mungkin kurang enak juga ketika tidak memenuhi unsur 5W1H kalau bikin berita sih. Kalau opini sih fan-fan saja, tapi lihat konteks temanya juga kalau bikin opini. Nah, tapi kalau bikin artikel atau mungkin yang berkaitan dengan teori teknologi sih, mungkin awal mula misal kalau nyinggung soal sejarah lah, mungkin
sejarah kapan sih dimulai muncul adanya suatu teknologi, terus kapan munculnya teknologi, terus di mana orang atau filsuf teknologi yang menciptakan suatu teknologi tersebut, itu kan tetap memenuhi unsur 5W1H, biar ternyata untuk menambah wawasan atau referensi lah, itu Pak jadinya. Iya. Itu ya Mas Gali ya. Lanjut ya. Siap, Mas Haji. Ya saya pengen nyinggung, ada sih banyak sebenarnya terkait dengan kode etik penulis ini. Salah satunya harus menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Terus yang kemudian bertanggung jawab. Nah, ini penting. Orang nulis ini harus bertanggung jawab. Jadi masa kita nulis terus kita nggak mau tanggung jawab, kan kurang elok juga kan gitu. Itu kalau dalam kaidah kepenulisan itu kita harus bertanggung jawab, bisa menjelaskan lah setidaknya sederhananya kita bisa menjelaskan yang kita tulis itu maksud dan tujuan daripada tulisannya itu apa gitu. Terus sifatnya informatif juga, tulisannya itu sifatnya informatif atau bermanfaat bagi orang banyak. Nah sehingga sebenarnya juga bermanfaat itu tergantung konteksnya. Nah kalau prinsipnya orang wartawan itu bad news, good news, misalnya perspektif orang yang mengalami pelaku kejadian tersebut, ya mungkin peristiwanya buruk, tapi bagi orang wartawan itu good news, berita bagus untuk mendulang popularitas atau mungkin dari perspektif bisnis lah, itu kan naik, jadi banyak pembacanya. Kalau banyak viewernya itu banyak iklannya Pak, uang yang masuk ke penulis tersebut atau mungkin ke media tersebut. Itu Mas Gali. Sifatnya informatif, mungkin isu-isu korupsi atau dan sebagainya gitu. Gini Mas Haji, jadi memang mereka ini dapat tugas Mas Haji dari salah satu dosen. Jadi mata kuliahnya ini adalah mata kuliah estetika humanisme Mas Haji. Nah, estetika mereka humanisme. Ini sudah mulai, jadi mereka sudah mulai dikelompokkan Mas untuk melakukan penulisan. Ada sekitar 5 topik yang akan diangkat isunya. Pertama adalah terkait masalah konflik manajemen Mas Haji. Kemudian kedua itu terkait masalah sosial kapital. Kemudian terkait soft power, kemudian yang keempat terkait masalah hot and lots. Nah ini yang terakhir Mas Haji, poin kelimanya ini luar biasa. Mereka juga di sini diminta juga untuk mungkin bisa memberikan data akurat terkait penulisan industri 4.0 serta pendekatan dari sisi society 5.0. Waduh, berat ini. Ini walaupun badan kita kurus-kurus semua kok, di sini nggak ada yang, kita alhamdulillah berat badannya semuanya ideal. Tadi boleh kasih sarannya Mas buat teman-teman seperti apa langkah-langkah yang baik dari sisi penulisannya? Gitu ya Mas ya. Yang pasti kita bisa mengidentifikasi tadi. Yang pertama tadi apa Mas Gali temanya? Yang pertama itu adalah konflik manajemen. Konflik manajemen. Nah, seringkali yang kita jumpai di dalam suatu organisasi maupun suatu wadah itu pasti mendengar dengan kata konflik lah. Nah, sehingga kita kalau gini Mas Gali ya, sederhananya kalau bikin tulisan yang pertama kita mengetahui secara terlebih dahulu terkait dengan struktur kepenulisan, sistematika lah, lebih ke sistematikanya. Nah, sistematikanya mungkin kalau secara umum ya mungkin pendahuluan, isi maupun penutup lah, 3 itu hal yang penting ya. Terus pendahuluan tidak terlepas dengan menjelaskan suatu latar belakang atau fenomena terkait dengan masalah tersebut, mungkin masalah terkait dengan manajemen dan konflik lah. Nah, mungkin kita boleh ngambil sudut pandang di pemerintahan. Nah, saya mengatakan bahwasanya pemerintahan kan juga salah satu organisasi juga, cuma organisasi yang sifatnya pemerintah, organisasi resmi yang diakui, gitu Mas Gali. Formal, organisasi formal yang resmi lah, yang apa maksudnya sebagai suatu institusi negara yang
yang menjadi pelayan masyarakat pada umumnya pemerintahan. Nah, tapi seringkali kita menjumpai beberapa kebijakan-kebijakan yang memang cenderung tidak tidak pro terhadap rakyat lah. Terus bagaimana ini terkait dengan manajemen kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintahan? Mungkin sederhananya gini, misalnya COVID ini. Lah, terus gimana sih perumusan kebijakan COVID ini? Apakah justru menguntungkan maupun merugikan di situ? Terus bagaimana koordinasi antara pemerintahan dengan anak-anak buahnya? Maksudnya misalnya kayak presiden atau kementerian itu, ketika koordinasi dengan beberapa anak buahnya, apakah sudah selaras apa enggak? Nah, terus bagaimana dengan pendekatan masyarakat juga? Kita kan Indonesia kan salah satu negara atau platform yang memang kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan suatu namanya organisasi. Nah, kayak kita badan lah, kita kan organ atau badan, organisasi, wadah. Jadi ada struktur satu kesatuan yang utuh. Itu Mas Gali kalau ngomong soal organisasi. Mungkin kita ngambil sudut pandang permasalahan atau mungkin mengidentifikasi lah masalah-masalah terjadi fenomena. Namanya juga manusia Mas Gali, manusia memang tidak terlepas namanya konflik, tapi bagaimana caranya kita harus memanajemen konflik di situ. Itu ada teorinya, itu nanti bisa diuraikan, diisi. Nah, apakah dengan pendahuluan dengan juga nih sudah ada yang ambil Mas Haji. Ini terkait semua 5 topik ini Mas Haji, mereka sebetulnya sudah mulai melakukan penulisan. Jadi nanti tadi Mas Haji sudah juga jelaskan tadi beberapa poin ya, terkait pertama adalah pendahuluan, kemudian kita sudah fokus, kedua adalah penulisan dari sisi isi yang dengan beberapa data literatur yang lengkap, kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan dari semua isi dari penulisan yang kita buat, gitu ya Mas Haji ya? Iya betul ya Mas. Dan kalau bisa sih kesimpulan sekaligus juga saran atau rekomendasi gitu. Jadi kalau bagi itu jadi dimasukkan. Iya, rekomendasi. Maksudnya biar teman-teman juga nggak hanya kritik saja, tapi kritik konstruktif, kritik solutif. Itu penting. Ya memang, mohon maaf ya Mas Gali, saya memang diajarkan di organisasi lah, salah satunya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan memang banyak di situ di GMNI mencetak beberapa kader yang mungkin ada yang konsen ke akademik, ada yang konsen ke penulisan, ada yang konsen di pemerintahan lah. Mungkin sederhananya kayak Pak Dekarwo, Gubernur Jatim itu, dulu alumni juga, dia konsen ke pemerintahan. Terus Mas Ganjar, Gubernur Jateng atau dan sebagainya, memang gerakan-gerakan pemikiran, gerakan tindakan memang dirasa penting sebagai sosial kontrol di situ. Nah, sehingga kita ya mungkin efektif juga Mas Gali ya. Mohon maaf efektif ketika di pandemi COVID-19 ini, teman-teman lah, meskipun entah bukan Kemen atau apa, setidaknya bisa menguraikan problematika yang terjadi di suatu negara di situ. Nah, sehingga kita ini loh Pak, kritik saya, terus ini solusi saya, rekomendasi saya. Jadi enggak kritik membabi buta, wah itu bahaya juga. Kita cuma kritik aja tapi nggak ada rekomendasi, nggak ada solutif, nggak ada yang konstruktif lah gitu ya. Iya, nggak ada tindakan. Terus mau dibawa kemana Republik ini jika hanya kritik saja tanpa solutif gitu Mas Gali? Ujung-ujungnya mencibir, wah itu bahaya juga. Kan gitu. Makanya ya itu juga hal yang sangat penting, yang urgent juga, yang harus diketahui oleh teman-teman lah. Tapi pandemi COVID juga bagus untuk melakukan gerakan-gerakan pemikiran melalui gerakan tulisan lah, gerakan thinker movement. Nah itu sangat penting sekali gitu. Itu Mas Gali sedikit gambaran lah menurut saya gitu. Ya. Oke, mungkin Mbak Natalia nih, nah mumpung lagi on cam, coba Mbak Natalia ada yang mau ditanyakan nggak ke Mas Aji?
Silakan Mbak Natalia. Ada suara saya nggak, Pak? Oh iya, bisa dengar, Pak. Ya, Oh, dengar. kedengeran, Mbak Iya, Natalia. iya. Alhamdulillah. Kayaknya sih Suaranya merdu ya Mas Haji ya. Kayaknya sih untuk sekarang belum, karena pertanyaan yang saya tanyakan itu udah sempat ditanyain juga kan dari Pak Gali tadi gitu. Jadi kurang lebih sih penyampaiannya sama gitu. Oh iya. Siap. Terima kasih. Mantap. Iya, sama-sama. Iya. Mas Haji, ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Nino. Ini pertanyaannya agak sedikit nyeleneh Mas Haji. Oh, nggak apa-apa, Saya Mas. bacakan sedikit Mas Haji ya. Iya, no problem. Iya. Pak, ini mau tanya gimana caranya supaya cepat mendapatkan inspirasi mengenai tema artikel yang akan kita tulis. Ya. Karena masih ada beberapa rekan-rekan yang ngeblank Mas Haji, alias bingung. Iya, Kira-kira betul. mau nulis apa sih? Nah, Ya, betul. Ya, izin Mas Gali ya. Mohon izin. Ya. Kalau menurut saya sih apa ya maksudnya, kita mau nulis itu nggak sekedar menulis lah gitu Mas Gali, tapi kita itu merasakan kegelisahan, berlarut-larut dalam kesedihan atau kegelisahan dalam suatu konflik tersebut. Misalnya kayak gini, kan gini misalnya sederhananya sudut pandang politik lah, maksudnya sudut pandang politik. Waduh, ini negara ini konflik mulu, kan kita merasakan gelisah gitu. Nah, sehingga nggak mau kan kita juga ikut andil dalam apa, maksudnya ikut andil dalam suatu apa ya, mungkin kita secara pribadi pengen menyelesaikan suatu konflik tersebut atau masalah tersebut, ya udahlah kita coba tulis gitu. Masa kayak curhat gitu, menyapa kayak, tapi kita coba dikemas dalam bentuk kepenulisan gitu, diketik gitu. Mungkin lebih ke pendahuluannya lah. Oh gini, jadi struktur kan apa namanya bisa dituangkan lah setidaknya, daripada kita bicara mending kita tuangkan dalam bentuk tulisan aja gitu. Dan seringkali membaca lah, budaya membaca, dan itu sangat penting Mas Gali. Nah, bagaimana kita mau gelisah kalau kita nggak minim atau nggak peka. Ya kita membaca nggak hanya membaca di komputer atau di laptop atau di HP atau di buku, tapi membaca fenomena. Nah, membaca fenomena itu penting. Nah, mungkin fenomena apa ya? Mungkin fenomena terkait dengan penyebaran COVID semakin menyebar gitu. Kan gelisah juga kan gitu Mas Gali kita. Nah, sehingga kegelisahan itu pengen dituangkan. Nah, biar fresh biar apa ya maksudnya, apa enggak ganjel lah, enggak ganjel, ya udah kita tuangkan aja dalam bentuk tulisan gitu. Pandemi COVID gitu. Itu aja sih sederhana sih Mas Gali. Iya. Ya Mas, gimana Mas? Jadi memang yang disampaikan sama Mas Haji ini memang alhamdulillah ya, kita sudah tahu tadi secara garis besarnya bahwasanya dalam melakukan suatu penyusunan baik publikasi ataupun esai gitu ya Mas Haji ya. Ini kita betul Mas. Beberapa indikator tadi yang disampaikan Mas Haji adalah satu H gitu ya. When, gitu, kapan, ada where, siapa sih, gitu, kemudian what, apa yang terjadi, why, bagaimana. Nah kemudian ini terakhir how itu adalah bagaimana solusi yang bersifat konstruktif ya Mas Haji ya. Jadi betul juga adalah merupakan permasalahan, tetapi mohon juga nanti rekan-rekan mahasiswa di bagian akhir setelah kesimpulan mohon dikasih saran yang sifatnya konstruktif, memberikan solusi yang baik, saran pendapatnya. Iya betul Mas. Iya betul. Disampaikan Mas Haji, sekiranya Bapak Ibu melakukan pengutipan data, mohon secara etikanya nanti dimasukkan ya. Kemudian nanti dari sisi parafrase bahasanya juga tidak 100% sama. Tetapi silakan bahasanya mungkin bisa dibuat sebaik mungkin dengan narasi yang memang sifatnya secara substansinya kena ke titik permasalahan yang sedang kita diskusikan atau yang kita bahas. Iya Mas Gali. Gitu ya? Betul. Iya Mas. Oke. Nanti saya kirim. Kita kasih pertanyaan lagi ya Mas Haji. Ya boleh Mas ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ini Pak Gali, Mas Haji masih on fire nih, belum bahas.
bertanya Pak Galih. Ya, Pak Trimo, silakan Pak Trimo, langsung ke Mas Haji, silakan Pak Trimo. Mohon maaf Pak Haji, mau nanya ini. Iya Pak, monggo Pak. mengenai apa publikasi karya ilmiah dan artikel. Nah, biasanya kan kalau mungkin kita saat ini kita dituntut untuk menulis ada 5 subtema bahasan yang mungkin nanti ujungnya kepada penulisan karya ilmiah. Ya, nah, betul Pak. Kemudian kita dituntut untuk mempublikasikan. Contoh misalkan kita kalau mempublikasikan karya ilmiah mungkin ada beberapa jurnal nasional mungkin yang bisa kita publikasikan di situ. Tapi ketika kita ingin mempublikasikan misalkan di media massa, contohlah kita misalkan kita mau publikasi di Kompasiana yang rubrik umum itu ya Pak. Iya betul. Apakah nanti kita untuk setnya itu tulisannya seperti karya ilmiah atau bentuknya artikel gitu Pak? Atau nanti kita setornya itu berupa tetap tulisan karya ilmiah tapi nanti ada editor yang menuliskan atau tetap kita buat artikel seperti itu Pak? Terima kasih. Iya terima kasih ya Pak ya atas penyampaian pertanyaan atau mungkin kalau kesal lah yang disampaikan bahwa kalau sebenarnya sih ya kalau di Kompasiana itu aturannya tuh bebas Mas Eli. Jadi Pak Billy ya, itu kalau di Kompasiana sih bebas, bisa puisi, bisa macam-macam. Cuma kalau di platform apa namanya, platform artikel-artikel online yang lain beda maksudnya cara ya. Misalnya kalau kayak di Kumparan itu ya, misalnya kita nulis itu ada editornya sendiri. Editornya itu dari Kumparan sendiri. Yang ada editornya itu IDN Times, Kumparan, terus sama apa namanya? Aku sempat nulis juga di The Columnist. Nah, nulis di The Columnist juga. Cuma ya karena kerjaan sih sehingga belum sempat juga nulis gitu. Nah, terus dan itu setiap berita online, media online atau website online lah. Website online yang memuat tentang berita-berita online dan sebagainya itu sistematika itu beda-beda. Kayak angelnya, kayak kepenulisan itu beda-beda. Di beberapa misalnya di IDN Times itu ada melampirkan subjudul sama gambar gitu. Itu ada di IDN Times itu struktur atau gaya kepenulisannya itu, Bos. Tetap sih nanti untuk penyajian artikelnya lebih ke analisis atau opini. Itu nanti, bukan berita langsung. Bisa dimuat. Ya, kayak kepenulisannya sifatnya itu ilmiah, tapi rubriknya rubrik opini. Ini penulis. Itu bisa Mas Gali jadinya. Jadi gini Pak, kalau untuk jurnal sih ya, meskipun saya masih belum S2 lah misalnya, ya masih S1 saya, tapi mencoba untuk mempelajari beberapa kepenulisan yang dimuat di jurnal, baik entah terindeks Scopus atau Sinta, itu ya memang harus sifatnya ilmiah juga. Itu editornya itu dari editing yang ditugaskan di jurnal tersebut. Misalnya kalau di UINSA ya, UIN Sunan Ampel Surabaya, di Prodi Pendidikan Agama Islam itu ada namanya JPAI, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Nah itu ada editornya di situ. Tapi biasanya kalau untuk masuk ke apa namanya jurnal tersebut, misalnya kita tergantung dari itunya, lembaganya atau dari yang penanggung jawab dari jurnal tersebut. Biasanya kan ada jadwal gitu. Volume berapa, tema umumnya apa, yang berkaitan apa, kan itu biasanya sih kalau aturan bagi jurnal. Tapi kalau ya mungkin jurnal yang sifatnya bebas dan umum nggak terjadwal sih bisa, tapi nggak tahu terindeks Scopus atau enggak, Sinta apa enggak. Dan bahkan Scopus Sinta pun juga ada tingkatannya, 1, 2,
Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu. Itu Mas Gali. Kurang lebihnya ya. Iya. Saya masih belum Mas Haji, S2. saya terdengar nggak ya? Terdengar Mas, ya. Oh ya, alhamdulillah. Oke Mas Haji, luar biasa Mas Haji penjelasannya. Ini mungkin Pak Effendi nih, ini perwakilan dari teman-teman SI04. Nah, Pak Effendi mungkin ada yang mau disampaikan Pak, diketik aja Pak, boleh, takutnya lagi ada kegiatan kerjaan. Mungkin teman-teman kalau lagi ada yang sambil kerja, saya mohon maaf, pertanyaannya mungkin nggak apa-apa, diketik aja, nanti saya bacakan, saya sampaikan langsung ke Profesor Dr. Aji Cahyono, ya, PhD. Bisa aja, amin Mas Gali, amin. Oke, Mas Aji, ini ada pertanyaan lagi Mas Aji dari Panino. Iya. Jadi kesimpulannya Mas Aji, untuk pemula itu lebih baik publishnya di Kompasiana ya? Nah, ya betul. Kira-kira gimana Mas Aji? Iya betul. Jadi. Mohon arahannya. Ya. Tapi kalau untuk Kompasiana sih memang dipandang perlu untuk bagi pemula untuk menulis di Kompasiana. Mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi ada yang sifatnya puisi, cerpen, novel, itu ada semua di Kompasiana. Tapi kalau bisa biasanya kurang lebih kalau nggak salah ini plagiarismnya nggak boleh sampai, atau pengutipan itu kesamaan diksi atau kata itu nggak boleh lebih dari 25% ya, 5% atau 20%. Tapi cocok bagi pemula untuk nulis artikel atau nulis artikel di Kompasiana. Dan jangan lupa untuk pengambilan gambar juga diperhatikan, untuk upload gambar itu diperhatikan, dan harus mencantumkan sumbernya juga. Mungkin gambar tersebut misalnya kita upload itu menunjukkan fenomena apa misalnya, terus sumbernya dari mana, itu penting. Kita nggak bisa kita syukur comot gambar tapi kita ngupload nggak ada sumbernya, pasti kemungkinan akan dikomplain sama Kompasiananya langsung. Ada peringatan lah biasanya di kolom pemberitahuan itu, ada peringatan biasanya. Gitu. Tapi cocok untuk pemula untuk nulis di Kompasiana gitu Mas Gali. Ya. Oke, Mas Haji. Nah, mungkin Mas Haji ini tambahan saja, saran Mas Haji. Kira-kira teman-teman ini kan dihadapkan dengan dua pilihan Mas. Pertama adalah artikel publikasi ataupun mereka membuat esai dari sisi opini. Nah, kalau menurut Mas Haji nih, anggap saja mereka juga sedang melakukan suatu proses baru, hal-hal baru. Nah, saran baiknya Mas Aji, mereka kira-kira harus melakukan hal yang mana Mas? Kemudian dengan solusi-solusi seperti apa? Contoh, kalau misalnya mereka harus melakukan publikasi artikel, saran Mas Aji seperti apa? Nah, kalau misalnya harus pun melakukan apa yang dilakukan atau dimaksud dengan esai, itu harus seperti apa Mas Aji? Jadi mohon izin Mas Gali ya. Jadi kalau menurut saya kita harus mengetahui dulu atau mengidentifikasi gaya kepenulisan dari berbagai macam media tersebut. Misalnya kalau dari sudut pandang artikel publikasi lah, mungkin itu Mas Gali. Misalnya kalau untuk Kompasiana sih ya mungkin bagi yang basic aja ya, bagi yang pemula gitu. Terus kalau untuk yang benar-benar kita belajar ya, entah editing mungkin direview oleh editornya gitu. Mungkin kalau benar-benar ada reviewnya mungkin bisa di artikel majalah Kompas itu keren itu. Kalau orang bisa masuk di majalah Kompas, terus nggak semua orang bisa masuk, soalnya kalau untuk di Kompas, majalah Kompas gitu Mas Gali. Mungkin yang sifatnya biasa. Kan pernah punya pengalaman ya? Aku editor juga di Kompas ya Mas Haji ya. Oh, belum Mas, saya Mas. Belum. Cuma saya dulu pernah di Pikiran Rakyat dulu saya. Pernah di Pikiran Rakyat. Iya, pernah di Pikiran Rakyat. Jadi nanti buat saya dulu pernah di Pikiran Rakyat, terus karena dulu pernah di Pikiran Rakyat juga sebagai penulis juga. Kalau bahasanya sih konten kreator gitu. Bisa kita nulis atau mungkin
ya mungkin manfaat makan tomat atau makan pisang gitu. Ya kayak gitu, konten yang sifatnya bukan berita tapi yang sifatnya soft gitu, soft. Berita tidak langsung atau mungkin yang sifatnya soft aja sih. Kalau berita langsung kan ada peristiwa baru langsung kita tulis tuk, 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 sesuai dengan unsur 5W1H gitu. Betul. Ya. Dulu aku ya di pikiran rakyat saya. Gimana Mas Gali? Kalau Siap, untuk mantap, Mas Haji. untuk yang basic di Kompasiana, Blogspot atau WordPress lah, mungkin ya yang basic-basic aja sih. Tapi kalau Jadi untuk yang saran Mas Haji, bagusnya gini Mas Haji, kalau mereka bisa sampai mempublikasikan tulisan mereka, ini kan ceritanya mereka dapat golden ticket Mas Haji. ya Nah, jadi sepertinya mereka kan juga berharap kalau bisa memang tulisan yang mereka buat ini kan mau dipublikasikan Mas Haji. ya Kira-kira langkah-langkah step-stepnya gimana Mas Haji mungkin terakhir sebagai masukan buat Iya. teman-teman deh untuk dari awal mulai penulisan hingga data yang siap kita tampilkan ini untuk siap diangkat lah Mas Haji untuk kita publikasikan. Silakan. Iya. Jadi kalau untuk Kompasiana sih nggak terlalu itu ya Mas Gali. Pasti semua orang nulis pasti terpublikasi kalau di Kompasiana. Ya mungkin yang bisa, lebih bisa ya. Iya, kalau di Kompasiana semua orang bisa. Mungkin tulisannya nggak terlalu bagus dan sebagainya itu bisa. Yang penting nggak plagiarisme lah. Itu kalau di Kompasiana. Meskipun struktur tulisannya nggak terlalu bagus-bagus amat, informatif amat gitu. Tapi kalau untuk yang bisa di golden ticket, ya mungkin saran saya bisa terpublikasi di kompas.com atau mungkin ke majalah Kompas, itu keren. Bagi saya keren itu. Kalau orang bisa masuk ke situ. Kalau untuk yang sifatnya tengah-tengah, intermediate, mungkin bisa di Detik. Itu ya mungkin, tapi kalau biasanya sih rata-rata relasi Mas Gali. Relasi, kita misalnya punya kenalan wartawan gitu. Kan kita bisa nitip rilis atau nitip tulisan opini gitu ke mana, ke reporter lah atau si wartawan tersebut lah, mungkin yang benar-benar dia sebagai wartawan misalnya di Detik gitu. Tapi kalau itu sih kalau menurut saya itu Mas Gali, atau relasi-relasi. Kan rencananya kan saya seperti dulu Mas, yang dulu relasi saya yang dulu yang tadi ya, dulu kalau cerita Dr. Gilbert kan dulu kita pernah publish beliau ya Mas, acara di TVRI. Iya betul. Nanti mungkin kedepannya juga teman-teman juga kita bisa jadikan pionir nih, rekan-rekan mahasiswa untuk misalnya jadi berita kampus gitu ya Mas ya. Mereka mempublikasikan berita-berita hot issue ya terkait masalah baik terkait jurusan gitu ya, salah terkait masalah sosial politik dan lain-lain. Tapi itu nanti kedepannya Mas Haji. Ya mungkin jadi Mas Gali. Hari minggu ini mereka sedang dihadapkan. Ya, gimana Mas? Jadi kalau saran saya ya mungkin teman-teman yang bisa masuk golden ticket itu ketika artikelnya atau opininya bisa masuk di media nasional, bukan Kompasiana kayak apa namanya, kayak Republika, bukan Republika sih, kayak Kompas itu sih Mas Gali. Itu lebih keren gitu ketika orang bisa masuk. Itu kan bukan hanya dari sisi kepenulisannya juga, tapi bagaimana membangun networking atau jaringan atau relasi ke media itu penting itu. Nggak semua orang bisa soalnya kan gitu Mas Gali. Iya. Oke, Mas Haji, ini ada pertanyaan dari Mas Yagi sama Mas Effendi. Mungkin penutup nih Mas Haji ya. Saya akan sampaikan dulu, ada 2 pertanyaan Mas Haji. Ini pertanyaan dari Mas Aji SI01. Nah, ini mohon izin bertanya Mas Aji, sebetulnya syarat-syarat penulisan apa saja sih yang kira-kira bisa dipublikasikan di media Kompasiana? Silakan Mas Aji. Ya, syarat-syaratnya sih yang pertama nggak plagiarisme ya. Meskipun struktur kepenulisannya nggak terlalu apa namanya bagus-bagus amat, yang tentunya tentunya nggak plagiarisme. Terus sama mencantumkan sumber aja, itu sih sederhananya sih. Mencantumkan misalnya kita ngambil gambar gitu. Nah, kita ngambil gambar di website mana? Terus kasih keterangan fenomena dari gambar tersebut apa, ilustrasi apa, terus dituangkan sumbernya.
gitu Mas Gali. Itu sih sebenarnya kalau mau nulis di Kompasiana gitu. Iya. Oke, Mas Yagi, semoga pertanyaannya ini jawabannya bisa menjawab ya pertanyaan Mas Ya Yagi. ini sedikit menjawab dari pertanyaannya Mas Effendi, Pak Effendi. Kalau lebih lengkapnya sih Kode etik. di kode etiknya di websitenya langsung ya. Ininya daftar dulu aja lah, daftar akunnya lah di Kompasiana lah, sederhananya gitu Mas Gali. Ya, daftar dulu Iya. nanti ada istilahnya aturan ya, syarat dan ketentuan Iya. ya. Ada Mas Nanti bisa syarat dan dibaca. ketentuan. Nah, ya bisa tapi mungkin dipelajari gini, lebih lengkapnya. Mas Aji, mungkin kalau lebih mempermudah, mungkin maksudnya Mas Effendi lebih bagaimana sih kalau bisa nggak sih kalau di Kompasmania ini ada di Kompasiana ini ada kode etiknya gitu Mas Aji. Nah, sepengetahuan Mas Aji yang selama ini Mas Aji sering melakukan misalnya publikasi artikel. Nah, itu kode etika biasanya apa sih Mas Aji yang menjadi titik strength dari Kompasiana ini apa? Rules yang biasanya mereka kedepankan? Ya, kalau saya sih gini Mas Gali ya, izin. Jadi stressingnya sih lebih ke plagiarisme Mas Gali. Kalau untuk Kompasiana nggak boleh plagiat, itu haram hukumnya kalau plagiat itu di Kompasiana. Haram. Dan salah satunya jangan juga gambar. Itu biasanya ada warning, ada di pemberitaan itu ada warning biasanya. Nggak mencantumkan sumber, ini dari mana, dari mana. Kalau bisa sih jangan asal comot gambar ya. Takutnya kan kita ngambil gambar tanpa seizin dari pemilik gambar tersebut. Misalnya yang pemiliknya Detik, kita nggak bisa asal nyomot, kan harus ada izin juga. Itu takutnya nanti digugat gitu, yang dikhawatirkan gitu nanti. Misalnya Kompasiana nggak mau bertanggung jawab ketika ada permasalahan dari si user, si penulis. Itu Mas Gali. Dibebankan pada penulis, bukan Kompasiananya. Itu nanti yang takutnya yang dikhawatirkan. Kalau bisa sih nyari gambar-gambar yang halal lah, yang diperbolehkan lah. Itu ada kok kurang lebih ketentuannya. Dulu saya tuh ada temen itu Mas. Dulu tuh ngambil 50 gambar. Nah dulu tuh kan kita nggak tahu aturannya seperti apa ya, di pikiran rakyat itu digugat Mas. Per gambar itu kena denda digugat 1 juta. Jadi 50 tuh 50 harus bayar denda 50 juta. 50 gambar aja itu. Iya. Jadi istilahnya unsur yang dikedepankan adalah ini, hati-hatilah, plagiarisme ini sangat bahaya Mas Haji ya. Iya, sama kode etika ini memang aturannya keras seperti itu yang tadi ya. Iya, keras. Ya. Betul Mas Gali ya. Oke, Mas Haji. Oke. Gimana Mas? Oh, ini Pak Nino bercanda nih. Katanya kalau gambar ini mahasiswanya ada yang bercanda nih Pak Haji nih. Masa ngomongnya begini, kalau gambar halal itu ada logo MUI-nya apa enggak katanya. Ini boleh di apa kita depak aja ini ya. Asal gini ya. Ada logo MUI-nya ini, aduh. Berarti harus Pak Ma'ruf Amin. Ya, boleh juga. Iya, harus kasih stempel halal ya. Enggak, itu hanya istilah ya, apa ya, kebiasaan umum aja yang disampaikan gitu. Ya karena ya Mas Gali, gimana? Mas Haji, Pak Nino ini dulu pernah kerja di MUI Mas, dia di PHK. Ya Mas. Jadi Pak Nino ini mahasiswanya dulu pernah kerja di MUI gitu kan, tapi karena dia selalu bertingkah gitu Mas Haji, akhirnya di PHK dia. Sekarang megang kapal. Ya. Oke Mas Haji, ini sepertinya informasi yang disampaikan sama Mas Aji ini sepertinya luar biasa ya. Mungkin teman-teman juga sudah mulai ada bayangan. Jadi silakan saja nanti teman-teman mulai daftarkan akunnya di Kompasiana. Kemudian sudah bisa melakukan penulisan. Tetapi tadi informasi yang disampaikan Mas Aji, hindari plagiarisme. Kalau bisa memang semua struktur datanya sudah mempunyai standar SOP penulisan. Nah, nanti tadi Mas Aji sudah sampaikan. Yaitu ada 3 kriteria. Pertama adalah pendahuluan yang baik, kemudian adalah isi narasi sesuai dengan topik substansi yang sedang didiskusikan atau yang sedang dipermasalahkan atau sedang dibahas. Kemudian ketiga, disampaikan dari sisi kesimpulan. Nah, terakhir yang paling penting adalah mohon dimasukkan saran kesimpulan yang sifatnya konstruktif ya Mas Haji ya. Iya betul Mas ya. Saran gagasan seperti apa kira-kira yang harus kita lakukan. Oke. Yeah. Terakhir mungkin sebelum Mas Aji pindah ke planet Mars, mungkin Bapak Ibu silakan jika ada yang... Maaf, saya mau nanya.
Ya, silakan Mbak Natalia terakhir. Pertanyaan. Boleh, silakan. Masih menyambung masalah yang gambar tadi tuh, Mas Aji. Kalau semisal kita tulis di Kompasiana, terus kemudian ada referensi gambar dari sumber lain misalkan, tapi dari gambar itu tuh kita ubah gitu, misalkan inti dari gambarnya sama, tapi kita buat desainnya sendiri, atau misalkan grafik dari isinya itu sama, tapi grafiknya kita desain sendiri, itu apakah boleh atau harus seperti apa gitu buat gambar itu? Iya, oke, sama-sama. Jadi mohon izin ya Mbak ya. Jadi kalau untuk itu ya mungkin untuk meminimalisir ya, mendeteksi lah. Nah, untuk mendeteksi ya mungkin tadi crop gitu. Tapi kita tetaplah mencantumkan sumber gitu. Mencantumkan sumber ini dari mana gitu. Biar kita apa ya, mungkin kan memang di dalam kepenulisan kan kode etiknya kan harus jujur juga. Jujur dalam mengutip juga gitu. Tapi efek untuk nggak terlalu mencolok apa ya, untuk ngambil gambar ya memang ada grafik atau ada apa maksudnya ada kayak apa namanya diedit dikit-dikit dan merubah itunya, mungkin dari sisi ukuran gambarnya atau mungkin dari sisi estetiknya atau keindahan dan sebagainya, yang mungkin yang dirasa menurut Mbaknya indah gitu sih kalau menurut saya sih, biar nggak kedeteksi. Soalnya Google itu apa ya, maksudnya sensitif banget, kelihatan ini ngambil gambarnya dari sini gitu, sangat sensitif Google-nya itu. Kalau kayak gitu berarti boleh ya Mas Haji ya, maksudnya kita kan ngambil gambarnya, maksudnya nggak plek-plekan, tapi inti dari gambarnya kita bisa ambil, atau topiknya atau isiannya, tapi grafiknya atau gambarnya misalnya kita bikin sendiri gitu kan. Iya boleh. Okay. Original jadinya itu gambar yang sifatnya original gitu. Oke. Terima kasih Mas Haji, Pak Gali. Iya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu, mungkin terakhir Mas Haji ya, satu pertanyaan sebelum kita akhiri di jam 9 pagi. Silakan Bapak Ibu, pertanyaannya boleh diketik atau boleh disampaikan by mikrofon. Jadi menurut Mas Haji ini luar biasa nih Mas Haji, saya partner lama nih Mas Haji ya. Dulu waktu kita masih jadi tukang acak-acak anggaran, APBD diacak-acak. Nah ini Mas Haji nih, terorisnya. Formula E, nah itu kalau Formula E udah tau lah Mas Haji siapa pelakunya ya. Jadi ya ini kita semua sudah luar biasa. Oke, Bapak Ibu silakan satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri sesi yang luar biasa ini. Semoga informasi juga yang disampaikan oleh Mas Aji Cahyono ini luar biasa memang, karena sangat lengkap ya, kompleks. Tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Natalia dan Mas Aji juga dan teman-teman lainnya juga sebetulnya sudah bisa menjawab ya. Jadi sekiranya mungkin nanti Bapak Ibu sudah bisa mulai dicicil untuk melakukan penulisan. Tadi sudah dikasih tahu Mas Aji poin-poin apa saja sih penulisan yang baik guna untuk mengangkat ya isu yang kita tulis ini, baik esai maupun artikel di Kompasiana lah, minimal untuk para pemula gitu Mas Haji ya. Iya Mas, iya betul Mas, iya. Iya. Jadi teman-teman ini luar biasa Mas Haji. Ini ada yang dari London ini Mas Haji ya, ada yang dari Jepang, mantap. Ya. Yang dari Gunung Kidul juga ada Mas Haji. Jadi Gunung Kidul ya. Aja mahasiswanya. Iya. Banyak, luar biasa Mas Haji. Oke, Mas Haji, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Mas Haji, statement dari Mas Haji. Ini rekan-rekan mahasiswa sepertinya sudah bilang. Silakan. Intinya, ya izin Mas, kalau menurut saya sih biasanya kepenulisan yang baik itu didukung oleh teknik kepenulisan yang baik dan juga budaya membaca, referensi yang banyak. Itu. Jadi imbang, jadi kita literaturnya juga banyak, tentunya biasanya kepenulisannya itu udah terotomatis dalam pikiran itu. Oh dari sini coba sesuai apa enggak gitu. Kalau menurut saya kepenulisan yang baik itu didukung oleh
literatur yang baik itu Mas Gali, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik penulis itu Mas Gali. Itu sih sederhananya sih menurut saya. Oke Mas Haji, luar biasa ini Mas Haji sudah bergabung di frekuensi kita ya. Ini Mas Haji hari ini ke DPD Mas? Saya kayak nanti sore Mas, kayaknya nanti. Iya, lagi nyusun ini terkait dengan ini Mas, persoalan tata ruang. Saya bukan basic tata ruang, tapi harus menggali persoalan problem tata ruang ini. Aduh, agak puyeng juga, lama juga ini Mas Gali deh. Ya, luar biasa. Mas Adi ini kita doakan juga nih teman-teman juga nih Mas Adi, biar mereka juga mendapatkan nilai IPK yang luar biasa Mas Adi ya. Oh siap Mas, ya. Semoga amin. Kita doakan juga, mungkin buat teman-teman juga semangat Mas Adi, karena ini ceritanya mereka nih baru ada yang di semester 1 dan semester 2 Mas Adi. Oh gitu ya Mas. Masih perjalanannya masih panjang Mas Adi. Iya. Jadi mungkin nanti kita ini ada saran juga Mas Aji, kira-kira katanya sering dong diadakan acara ini, katanya diadakan lagi Mas Aji buat diskusi dengan kegiatan-kegiatan diskusi, karena mereka ini kedepannya ada yang, kalau Pak Nino ini Mas Aji ini rencana pengen jadi reporter di jalur Gaza Mas Aji. Oh siap, saya dukung itu ya. Jadi nanti kita kirim rencana beliau ke Gaza ya, langsung di perbatasan Gaza, garda terdepan seperti itu. Oke, Mas Aji, ini terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah ngundang dadakan, mohon maaf Mas Aji, karena ini kan rekan-rekan tadinya ada kegelisahan. Gimana sih sebenarnya Pak, cara penulisan yang baik, kode etika seperti apa. Nah, alhamdulillah Mas Aji sudah sharing banget, ilmunya luar biasa. Walaupun 1 jam ini menurut saya sudah luar biasa, informasinya sangat brilian banget. Semoga teman-teman tadi sudah menyimak dengan luar biasa. Nanti tayangannya mungkin Mas Yagi ya, tolong di-share di YouTube, nanti kita bisa share link ke teman-teman untuk melihat review recordnya lagi. Siap Mas ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Saya tahu Bapak Ibu sebetulnya sedang melakukan aktivitas kerja, saya mohon maaf. Tetapi karena sifatnya urgensi, ada harus sepertinya kita adakan diskusi ini, jadi kita lakukan ini dengan cepat tadi ya. Oke, Mas Aji, terima kasih atas waktunya Mas. Iya Mas, makasih banyak Mas ya. Sebenarnya kapan-kapan saya tunggu lagi di Bogor, kita bisa happy-happy. Oh iya. Enggak kangen ini Mas Gali, enggak kangen suasana balai kota di bawah itu Mas Gali. Waduh, saya udah trauma Mas kalau lihat Anies, saya trauma lihat Anies. Agak trauma saya kalau lihat Anies sekarang. Takut disidak ya Pak ya? Iya. Jadi Mas Aji, Pak Effendi ini Mas, ini sebenarnya timnya Pak Anies Mas Aji. Oh gitu, siap. Nah, ini Pak Effendi. Jadi kalau ngomongin partai politik, Mas Effendi ini paling seneng bahas BUMN. Nah, ini cocok nih sama Mas Aji nih, satu frekuensi nanti diskusinya. Saya bahas lem Aibon aja Pak. Waduh, lem Aibon itu. Ya. Aduh, luar biasa. Ya boleh lah. Pak Effendi ini juga. Nggak jadi Mas Aji, Pak Effendi kita ini mahasiswa dari UK. Ini dari UK Mas Aji. Oh UK siap. Luar biasa ini. Kita mahasiswa mantap impor. UK siap. Impor. Ya, UK ujung kulon Pak. Kampungnya Batu Ceper. Kampungnya Batu Ceper. Oke, Bapak Ibu, ini Mas Aji, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Ini teman-teman juga Mas, acara kita pada pagi hari ini mereka sangat terbantu. Jadi mereka sepertinya sudah mulai bisa untuk mencicil. Kemudian tadi hal yang paling utama adalah mereka sudah bisa membuat ya account di Kompasiana untuk mereka bisa mulai menulis baik artikel ataupun esai. Gitu Mas Aji ya. Ya, Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini luar biasa. Mas Aji, terima kasih Mas sudah mengganggu waktu aktivitas kerjanya. Aman sudah Mas. Mungkin Bapak Ibu apabila ada kata-kata berkenan, mohon maaf. Ini kita hanya bercanda, tapi informasinya sisi positifnya adalah kita dapat mengetahui ya informasi tadi terkait masalah penulisan yang baik secara artikel publikasi maupun esai yang akan nanti kita coba publikasikan minimal di Kompasiana. Oke Mas Aji, terima kasih atas waktunya Mas. Kita sudah Mas. Dan saya selalu juga. Mudah-mudahan Mas Aji nggak kapok ya. Kapan-kapan kalau diundang lagi mau datang. Oke. Siap Mas, ya. Makasih banyak Mas. Ya, terima kasih teman-teman ya. Bapak Ibu atas waktunya. Iya. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji. Terima Terima kasih Pak Terima Gali. kasih Mas Haji, Pak Khalil. Makasih Pak Effendi. Makasih Pak Terima kasih Gali. Kak Dina, Pak Rimo. Makasih Bu Marlina. Makasih Mbak Natalia. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Pak Revo. Makasih. Makasih Pak Khalil. Makasih Pak Khalil. Dong.